Pada 6 Agustus 1945, pihak sekutu menjatuhkan bom di pusat pemerintahan dan juga militer Jepang, Hiroshima. Sehari setelahnya, mulai saat ini, Dokuritsu Junbi Chosakai resmi dibubarkan, dan Dokuritsu Junbi Inkai resmi dibentuk. 2 hari setelahnya, pada tanggal 9 Agustus 1945, pihak sekutu kembali menjatuhkan bom di kota Nagasaki. Soekarno, Hatta, Rajiman, silahkan masuk. Silahkan duduk. Ada gerakan apa Anda memanggil kami? Sesuai janji Jepang, kemerdekaan Indonesia bisa diberikan kepada bangsa Indonesia secepat-cepatnya dan wilayahnya meliputi seluruh bekas Hindia Belanda. Sungguh, ini merupakan kabar yang sangat baik. Ini adalah hadiah terbaik untuk ulang tahun saya. Kami akan memberikan kalian kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945. Tugas ini saya amanahkan kepada kalian bertiga dan PPKI. Baik, terima kasih banyak. Saya tidak mendengar sekarang. Baik, Bu. Ayo, waktu kita tidak banyak. Pada tanggal 15 Agustus 1945, dunia dikejutkan oleh pengumuman resmi dari Kaisar Hirohito bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, menandai berakhirnya Perang Dunia II di kawasan Asia Pasifik. Di tengah senyapnya kota Jakarta yang masih dijaga tentara Jepang, seorang tokoh pergerakan muda, Sultan Syahrir, dengan penuh kewaspadaan menyalakan radio di tengah gelap dan menyimak siaran dari luar negeri, BBC London. Lewat siaran tersebut, ia mendengar dengan jelas kabar yang selama ini dinanti. Jepang telah kalah. Kawabe and American Colonel Mashbeer, who almost gives a handshake this way. And Kawabe meets Major General Willoughby, MacArthur's Chief of Intelligence. Negotiations in Manila that bring the surrender of Japan down to concrete facts. The delegates are empowered to take orders from General MacArthur and credentials are presented. Akhirnya, Indonesiaku akan merdeka. Mendengar kabar bahagia itu, Sultan Syahrir langsung mengajak kumpul para pemuda untuk membahas mengenai kemerdekaan. Bersama Wikana, Khairul Saleh, dan Sukarni, mereka optimis Indonesia bisa merdeka secepatnya. Rekan-rekan, Jepang telah menyerah. Kaisar Hirohito sendiri yang mengumumkannya. Kita harus segera bertindak. Hah? Apa? Serius Bu saya? Jepang kalah? Kalau Jepang sudah kalah, itu berarti tidak ada lagi alasan untuk kita menunda kemerdekaan. Benar. Kalau kita tidak segera proklamasikan, bisa-bisa sekutu datang duluan dan kita dijajah lagi. Kita tidak butuh lagi janji Jepang. Kita harus berdiri atas nama bangsa kita sendiri. Mari kita hampir Bung Karno dan Bung Hatta sekarang juga. Tapi ingat, mereka, Soekarno dan Hatta masih hati-hati. Mereka mungkin tak akan percaya berita ini langsung. Mungkin mereka masih akan menunggu kabar langsung dari Jepang. Kalau begitu, kitalah yang harus menggugah mereka. Kita yang harus membuka mata mereka bahwa waktu ini adalah milik kita. Kalau kita ragu, kita harus ambil tindakan demi Indonesia, demi kemerdekaan. Baik, kita datangi mereka. Kita beritahu bahwa ini bukan lagi soal strategi. Ini juga tentang harga diri bangsa. Saat itu juga, dengan semangat yang menyala-nyala, para pemuda seperti Wikana, Khairul Saleh, dan Sukarni memutuskan untuk segera menemui Ir Soekarno di rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta.
Mereka datang dengan satu tujuan, mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu persetujuan Jepang. Permisi, apakah ada Bung Karno? Ada, Bapak di dalam, ada keperluan apa? Kita perlu bicara dengan Bung Karno secepatnya. Ini terkait dengan kemerdekaan. Sebentar akan saya panggilkan, kebetulan di dalam juga ada Bung Hatta, silakan masuk. Jepang sudah kalah, Bung. Ini saatnya kita proklamasikan kemerdekaan kita. Kalau kita diam, kita juga akan kehilangan momen. Saya sangat paham dengan semangat kalian ini. Tapi kita tidak bisa tergesa-gesa. Lebih baik kita tunggu saja langkah dari PPKI. Kita tak mau kemerdekaan berasal dari pemerintahan Jepang. Ini hak kita. Justru kalau kita menunggu, sejarah akan mencatat bahwa kita hanya menerima kemerdekaan sebagai hadiah dari Jepang. Saya dan Bung Hatta tidak takut dengan mati. Tapi saya takut jika rakyat menjadi korban dari rencana yang tergesa-gesa. Lebih baik kita tunggu sidang PPKI nanti. Kami tidak berharap Anda melaksanakan rapat dengan PPKI terlebih dahulu. Saya takut rencana kita akan bocor kepada Jepang jika kita melakukan rapat dengan PPKI dan mereka akan menghalangi kita. Tapi PPKI satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Berikan saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Baiklah, Bung. Kami izin pamit. Jepang memang sudah menyerah, tapi apakah kita siap untuk memproklamasikannya besok? Golongan muda mendesak kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Takut momennya hilang. Semangat mereka saya hargai, tapi kita harus berhati-hati, jangan gegabah. Betul, Jepang juga masih bersenjata, sekutu juga akan datang. Tapi kita masih mempunyai PPKI sebagai jalan resmi. Jadi, kita tetap sesuai rencana. Iya, kita akan memproklamasikannya dengan matang dan bertanggung jawab. Sepakat. Perbedaan pendapat membuat golongan muda harus berdiskusi mengenai hal ini. Mereka masih yakin bahwasannya kemerdekaan harus dilakukan secepatnya. Mereka terlalu ragu untuk mempercepat kesiapan kemerdekaan karena di lingkungan mereka itu masih terpengaruh oleh Jepang. Betul, bahkan mereka takut hubungan kita dan Jepang akan memburuk jika kita melakukan persiapan kemerdekaan secepatnya. Jangan lupa, mereka juga masih terpengaruh oleh Jenderal Terauchi. Baik, aku punya ide. Bagaimana kalau kita Assalamualaikum. Assalamualaikum. kita culik Bung Hatta dan Bung Karno? Kita bawa mereka menjauh dari Jepang. Kita bawa mereka keluar Jakarta. Kita bawa ke Rengas Dengklok. Tempat itu dikelilingi oleh markas peta yang memungkinkan kita aman. Juga Rengas Dengklok itu bersih dari Jepang. Sehingga kita bisa mendiskusikan kemerdekaan secepatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apaan kalian? Baru pagi-pagi. Bisa panggilkan Bung Karno? Ini situasi penting. Baiklah, akan saya panggilkan. Pak, ada yang manggil, Pak. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Pagi-pagi sudah mendatangi rumah saya. Ayo Bung, ikut kami ke suatu tempat. Tempat apa lagi, wahai anak muda? Ayo ikut kami, ikut kami. Soalnya, apa-apaan kalian ini? Kalian bawa suamiku. Aku izinkan kalian bawa suamiku asal aku dan anakku ikut. Awas, minggir. Siapa malam-malam gini? Sepenting apa sampai datang dini hari begini? Penyelamatan Soekarno dan Hatta menurut golongan muda telah berhasil. Dengan menggunakan mobil militer, mereka membawa Bung Karno dan Bung Hatta menuju sebuah wilayah kecil bernama Rengas Dengklok di Karawang, Jawa Barat.
Tempat ini dipilih karena dianggap aman dari pengaruh Jepang. Masuk. Bukakan dulu penutup kain Bapak. Baiklah. Kalian apakah sudah tahu apa yang sudah kalian perbuat ini? Kami tahu, Bung. Dan kami siap mempertanggungjawabkannya. Ini bukan penculikan. Ini penyelamatan momentum kemerdekaan. Kalian pikir kalian bisa membangun negeri ini dengan emosi? Bangsa ini tidak bisa dibangun dengan emosi saja. Kalian pikir bangsa ini bisa dibangun hanya dengan amarah saja? Justru kami ini cinta negeri ini, Bung. Kami tidak ingin Jepang menjadikan proklamasi sebagai alat propaganda. Mereka sudah kalah, apalagi yang harus kita tunggu? Rombongan pemuda yang membawa Bung Karno dan Bung Hatta telah tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta sampai lebih dulu. Mereka dibawa ke salah satu rumah, yaitu rumah milik Chow Kiesong. Apalagi yang kalian inginkan sebenarnya? Kalian terlalu nekat untuk melakukan ini. Keinginan kita tetap sama, Bung. Kita ingin Indonesia merdeka secepatnya. Astagfirullah, bukankah kalian sudah diberitahu bahwa Bung Karno? Kamu juga berada di sini? Ya, mereka membawaku juga kemari. Silakan duduk, Bung. Mari kita bicarakan tentang kemerdekaan lebih dalam. Bung Karno, Bung Hatta, kini kita aman. Kami minta Bung segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalian pikir kemerdekaan ini bisa dilakukan dengan paksaan? Kami takut jika menunggu PPKI, kemerdekaan bisa dianggap oleh pemberian Jepang. Tapi jika kita salah langkah, sekutu bisa anggap kita anti Jepang. Itu berbahaya. Tapi proklamasi itu harus berasal dari kekuatan bangsa itu sendiri, bukan dari tekanan siapapun. Tapi jika rakyat memang siap, kami akan ikut barisan depan. Kami hanya ingin Bung mendengar kami, karena kami cinta negeri ini. Baiklah, saya akan berbicara dengan Subarjo. Jika ia menjamin keselamatan dan memberikan informasi di Jakarta, saya akan mempertimbangkannya. Ini soal tekad, Bung. Kemerdekaan itu harus diambil, bukan diberi. Tapi jika kita terus menunggu, kita bisa kehilangan momentum. Rakyat sudah siap. Saya bukannya takut, tetapi saya hanya tidak ingin negara ini merdeka hari ini, lalu besoknya hancur begitu saja. Setelah perdebatan panjang dan ketegangan yang memuncak, akhirnya kabar keberadaan Soekarno dan Hatta sampai ke telinga Ahmad Subarjo. Ia segera menuju Rengas Dengklok untuk menjemput dua pemimpin besar itu kembali ke Jakarta. Siapa itu? Tenang. Itu Bung Ahmad Subarjo. Bung Karno, Bung Hatta, maafkan saya datang terlambat. Subarjo, bagaimana kamu bisa mengetahui lokasi kami? Sukarni, di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Mereka aman, Bung. Kami hanya ingin menyelamatkan mereka dari pengaruh Jepang. Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Tunjukkan lokasi Bung Karno dan Bung Hatta sekarang. Dan saya jamin Indonesia akan merdeka tanggal 17 Agustus. Selambat-lambatnya jam 12 siang. Baik, mereka kami bawa ke Rengas Dengklok. Tapi jangan salah, Bung. Kami hanya ingin mereka menyatakan kemerdekaan, bukan niat buruk. Setelah Ahmad Subarjo memberikan jaminan keamanan dan komitmen untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan, Soekarno dan Hatta pun akhirnya kembali bersedia ke Jakarta. Perjalanan panjang dari Rengas Dengklok menjadi saksi bisu perubahan besar bagi bangsa Indonesia. Sementara itu, Ahmad Subarjo sudah memiliki rencana menyusun teks proklamasi di tempat yang paling aman saat itu.
Rumah Laksamana Tadashi Maeda. Kita harus segera menyiapkan tempat yang aman dan netral untuk menyiapkan naskah proklamasi. Apa tempat itu sudah terpikir, Bu? Ya, Rumah Laksamana Maeda. Rumah sang perwira Jepang itu. Betul. Maeda adalah simpatisan kita. Ia mendukung kemerdekaan Indonesia dan rumahnya berada di bawah Angkatan Laut, bukan Angkatan Darat. Oleh karena itu, keamanan lebih terjamin di sana. Dan Jepang tidak akan ikut campur? Ya, Maeda sudah berjanji. Selama tidak melibatkan kekuasaan militer Jepang, ia tidak akan menghalangi. Bahkan, ia menawarkan rumahnya untuk membantu kita. Baiklah, jika begitu, malam ini kita akan mencatat sejarah di rumah sang perwira Jepang. Menjelang malam 16 Agustus 1945, rombongan tiba di Jakarta. Mereka pulang terlebih dahulu ke rumah masing-masing. Sementara suasana ibu kota diliputi ketegangan dan harap, para pemimpin bangsa menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Tempat yang kelak akan menjadi saksi lahirnya kalimat sakti. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta mulai gelisah. Malam itu, rumah Laksamana Maeda tak hanya menjadi tempat persinggahan, tapi juga titik penuh harapan. Satu persatu tokoh penting berkumpul. BM Dia dan Surat Kabar Asia Raya, Semaun Bakri, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumatri, dan anggota PPKI. Bahkan sang tuan rumah, Laksamana Maeda, perwira Jepang yang simpati pada kemerdekaan Indonesia, telah membuka pintu selebar-lebarnya. Dan ketika mobil hitam itu berhenti di depan rumah, udara seolah berhenti berembus. Detik itu, sejarah bersiap ditulis. Mari masuk. Nyakalah, kamu siapa nih? Terima kasih banyak. Lalu, gimana kita bisa menuliskan proklamasi? Silakan gunakan meja ini. Aku akan beristirahat kala kalian sedang berdiskusi. Laksanakanlah tugas kalian. Aku akan menjamin keselamatan kalian. Bagaimana menurut kalian? Kita tidak sempat membawa teks proklamasi yang dulu sempat kita tulis. Tata bahasa mula yang paling bagus di antara kami berdua. Bagaimana jika kamu yang membuatnya? Baik, tapi Bung yang menuliskannya. Baiklah, apakah ada kertas? Sebentar. Ada kertas? Ada. Mana? Sebentar saya carikan. Ini kertasnya. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo menulis dengan serius teks tersebut. Orang-orang di luar sudah menunggu dengan tegang, menunggu kabar terbaik hasil keputusan petinggi negeri ini. Kalian masuk.
Jadi, ini adalah teks proklamasi kita. Lalu, siapakah yang akan menandatangani ini? Bagaimana kalau seperti Declaration of Independence Amerika? Apa itu, Bung? Maksudnya teks tersebut ditandatangani oleh semua yang ada di sini. Saya tidak setuju teks proklamasi kita ditandatangani oleh PPKI. Mengapa? Saya tidak setuju teks proklamasi kita ditandatangani oleh PPKI. Mengapa kamu bisa berpendapat seperti itu? Menurut saya, PPKI itu adalah badan buatan Jepang. Dan anggotanya diangkat oleh Jepang. Ini kemerdekaan kita, tidak seharusnya mereka ikut campur tangan. Lalu, siapa yang akan menandatangani ini? Cukup Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju dengan usulan Saudara Soekarno. Bagaimana Bung Hatta? Boleh. Baiklah, kalau begitu, kita yang akan menandatangani ini. Sohibul Malik, tolong tekskan ulangi. Baik, Bung. Naskah proklamasi telah dibuat, telah selesai dilengkapi dengan tanda tangan dari perwakilan bangsa Indonesia. Sudah Bu, besok kita akan menjalankan upacara proklamasi dengan diiringi lagu karya Supratman. Tetapi kan kita tidak mempunyai bendera merah putih, Pak. Kalau gitu, bagaimana kamu saja yang membuatnya? Boleh, tetapi Ibu tidak mempunyai kain merah dan putih, Pak. Kalau gitu, kita akan cari bersama. Ah, baiklah. Ibu akan sangat bangga bisa menjahit bendera pusaka ini, Pak. Pak, ini bendera sudah jadi. Terima kasih banyak atas kerja kerasnya Ibu. Sama-sama, Pak. Bagaimana kalau kita namakan bendera ini Sangsaka Merah Putih? Sangsaka merah putih, bendera yang mulia dan agung, tidak hanya sehelai kain, melainkan lambang kehormatan, kemerdekaan, dan kedaulatan suatu bangsa. Merah mengartikan keberanian, dan putih berarti suci. Ya sudah, sekarang Bapak siap-siap aja ya. Saat yang ditunggu-tunggu telah tiba, Jumat pagi, tanggal 17 Agustus 1945. Matahari baru saja terbit di langit Jakarta, menyinari halaman rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disinilah sejarah bangsa Indonesia akan berubah untuk selamanya. Pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, rakyat mulai berkumpul. Mereka datang dengan pakaian seadanya, tetapi semangat membara di dada.
Ada pelajar, pemuda, ibu-ibu, bahkan pejuang bawah tanah. Semua menanti satu hal yang sama, kemerdekaan. Di bawah tiang bambu sederhana, bendera merah putih yang baru dijahit oleh Ibu Fatmawati telah siap untuk dikibarkan. Dengan suara lantang dan tenang, Soekarno membacakan kalimat yang telah lama dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini adalah bendera negara kita. Jaga dan kibarkan dengan gagah. Baik Bu, akan menjaga bendera ini dengan baik dan dikibarkan dengan gagah. Ini adalah bendera negara kita. Suatu kebanggaan bagi kita untuk bisa mengibarkan bendera ini. Maka kita akan kibarkan dengan sepenuh hati. Siap, Komandan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Ditandatangani oleh Soekarno, Hatta. Behind the scene. Tapi kan kita belum punya jangan anak bodoh. Akhirnya Indonesiaku akan merdeka. Nadanya kayak gimana deh? Kayak gini. Rekan-rekan. Enggak. Semua pendengar. Rekan-rekan. Kita hampiri Bung Karno dan Bung Hatta sekarang. Kalau mereka ragu, kita sambil tindakan demi Indonesia, demi kemerdekaan. Setuju. Nanti gue gitu ya. Behind the scene. Tipis kan? Nggak bisa pakai ayah bisa. Merah dikit nggak apa-apa. Ya udah amat. Ayo. Gak usah pilih, gak usah. Hah? Apa? Serius Bu saya? Jepang kalah? Yuk, kita hampiri Bung Karno dan Bung Hatta sekarang juga. Kita tidak butuh lagi. Ntar dulu nih ya, Cak. Masya Allah. Lepas ya jahitannya, itu bendera mama gua. Tahukah dirimu? Gua pegel banget. Berulang. Sampai kapan anjir? Geter din. Kagak. 36. Betul lah. Ganti angle tuh enggak ada. Berarti 2 menit boleh. Bener diem. Yang ketok-ketok siapa sih? Ini terkait kemerdekaan. Oke. Soekarno, buka. Ayo Bung, ikut kami ke suatu tempat. Tempat apa lagi, wahai anak muda? Ayo ikut kami cepat. Kamu kacamata gue jatuh, Cak. Silakan gunakan meja ini. Aku akan beristirahat di atas. Lebih baik.
Penting apa sampai Enggak, Soekarno. 3. Ada. Bendera. Aduh, lupa.